nothing changes. Life. Melangkah di dunia menuju nikah Bapa, merambah masa muda menuju Bapa, bersatu dalam cinta Tuhan kami menempuh jalan kehidupan menuju Tuhan dalam terangmu kami melihat cahaya. Dosa berbisik di lubuk hati pendosa, tak perlu takut akan Allah. Dosa mengelabui matanya guna menutup kesalahannya. Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya, tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik. Di atas ranjangnya merencanakan kejahatan, ia menempuh jalan yang tidak baik dan tidak menolak yang jahat. Ya Tuhan, kasih-Mu seluas langit dan setiamu menjangkau awan. Bagaikan gunung tinggi keadilan-Mu, hukum-Mu bagaikan samudera raya, manusia dan hewan Kau lindungi. Saya Rahmat Ranginangin bercerita sedikit tentang keadaan paroki Tebing Tinggi selama saya menjabat sebagai Ketua Dewan Paroki Tebing Tinggi. Saya menjabat sebagai Ketua Dewan Paroki Tebing Tinggi selama 3 periode, yaitu mulai tahun 1992 sampai tahun 2002. Periode ketiga diperpanjang 1 tahun karena pada saat itu terjadi pemindahan penggembalaan dari Ordo Kapusin kepada Ordo Salib Suci.
spesial para konfrater dan juga para mitra yang terkasih. Kami merasa bahwa untuk membangun strategi pastoral yang baik dan jitu haruslah dimulai dari komunitas yang baik, komunitas yang bisa bersatu, komunitas yang bisa berkumpul dan terbuka untuk menyatukan segala visi dan misi ke depan. Maka oleh karena itulah Kapitel Rumah menjadi wadah bagi kami untuk merancang dan merencanakan strategi pastoral. Kami rutin mengadakan Kapitel Rumah, yaitu setiap hari Rabu pertama. Kalaupun di saat hari Rabu pertama kami tidak bisa Kapitel Rumah, maka kami mencoba mencari waktu lain, entah hari Rabu berikutnya atau hari yang lainnya. Dari sinilah kami membicarakan, mencoba merencanakan dan juga mengevaluasi baik kegiatan komunitas maupun juga kegiatan pastoral parokial kami. Dan tentu bersama dengan Dewan Pastoral Paroki dan juga seksi-seksi yang ada di paroki dan juga para pengurus stasi, kami mencoba merancang program pelayanan selama setahun, dan setiap 6 bulan kami ada evaluasi tengah semester yang disebut dengan rapat presidium. Disitulah kami mengevaluasi apa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kalau di akhir tahun kami lakukan yang namanya paripurna, kalau di Keuskupan Agung Jakarta namanya adalah rapat karya, atau di Keuskupan Bandung yang saya tahu adalah disebut sebagai rapat kerja. Dan uniknya di sini adalah bahwa ketika paripurna, penyampaian program dan juga evaluasi di akhir tahun, itulah uskup atau vikjen atau viket atau salah seorang dari kuliah ikut menghadiri paripurna itu sampai selesai, bahkan juga menyampaikan bahan yang bisa menjadi pedoman bagi kami untuk tahun berikutnya. Dalam menjalankan program pastoral, kami juga tak lepas dari kerjasama dari berbagai pihak. Institusi sekolah maupun kredit union sangat membantu dalam menjalankan program pastoral kami. Sekolah itu adalah sekolah yang dikelola oleh para suster kongregasi FCCM mulai dari TK sampai dengan SMA. Sedangkan CU sendiri ada 2, yaitu CU Mandiri dan CU Hidup Baru. Keuangan paroki sebagian disimpan di CU tersebut, tetapi sebagian juga disimpan di dalam bank. Kolektor kedua dari stasi itu disimpan atau disetor di CU tersebut. Dan dalam rangka kerjasama dengan CU, maka ada keterlibatan pastor sebagai penasehat CU tersebut. Sekarang ini Konfrater Rudi Rundus, OSC, menjadi ketua tim penasehat di kedua CU tersebut. Tugasnya adalah terlibat dalam rapat, memimpin ekaristi dalam rapat akhir tahun, juga bagi seluruh manajemen, pengawas, dan lain-lain. Dan berkaitan dengan kerjasama sekolah atau sekolah KCK, sebelum pandemi sebetulnya ada perayaan ekaristi setiap Natal atau pada saat Natal dan Tahun Baru. Dan bahkan dulu menurut cerita sebelum pandemi itu ada pelayanan misa untuk anak-anak sekolah sebulan sekali untuk sekolah Katolik dan juga untuk sekolah non-Katolik, sekolah-sekolah anak-anak kita yang sekolah di luar sekolah Katolik, kemudian dilayani dengan perayaan Ekaristi sebulan sekali. Akan tetapi setelah pandemi ini semua hal itu sulit untuk dilakukan. Tentu mungkin juga kondisi yang sama terjadi di kota-kota yang lain, tempat di mana para konfrater melayani juga.
Kami juga dalam rangka kerjasama dengan para suster FTJM, kami juga melayani misa setiap hari Senin sore setengah 7, dan juga kami juga merayakan Ekaristi bersama para suster pada saat mereka merayakan pesta kongregasi atau pesta syukur, pesta nama salah seorang anggota suster tersebut. Apa sih yang menjadi mimpi kami ke depan? Saya kira kita semua memimpikan yang namanya komunitas yang harmonis, komunitas yang beriman, komunitas yang bersaudara dan terbuka. Oleh karena itulah, maka untuk mencapainya, kami perlu meningkatkan kegiatan rohani berupa misa setiap hari kecuali hari Sabtu pagi. Kami merayakan Ekaristi, baik itu dengan para suster, maupun dengan umat, maupun secara komunitas setiap hari Rabu. Kami juga memimpikan kami bisa mengadakan rekoleksi, yang hingga saat ini kami belum mengadakannya. Kapitel rumah yang bisa membantu kami untuk membangun persaudaraan, dan kami ingin terus-menerus melakukannya sebagai kegiatan di mana kami bisa membangun persaudaraan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat yang ada di sini. Hal yang lain yang kami juga mimpikan adalah bahwa kami bisa melakukan refreshing untuk membangun komunitas yang humanis. Mungkin nanti kalau pandemi ini sudah selesai, kami bisa secara komunitas, kami bisa pergi jalan-jalan untuk membangun, menguatkan persaudaraan kami. Dan hingga saat ini para konfrater dan para mitra, kami belum mengalami kesulitan yang begitu berat dalam menghadapi atau membangun komunitas kami. Semoga ke depan pun hal demikian pun tetap kami alami, komunitas yang damai, komunitas yang terbuka, komunitas yang bersaudara. Sekian pemaparan kami. Terima kasih. Provinsial, para dewan dan para krosier yang berkarya di Indonesia maupun di luar negeri. Secara bergantian, kami anggota komunitas OEC di Tebing Tinggi menyampaikan kiprah OEC dari komunitas kami di Tebing Tinggi. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan sharing sehubungan dengan sejarah singkat Paroki Santo Joseph Tebing Tinggi dan jenis-jenis pastoralnya. Sejarah singkat Paroki Santo Joseph Tebing Tinggi. Dari sisi geografisnya, Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota di Sumatera Utara dan berjarak sekitar 8 km dari kota Medan. Tebing Tinggi juga terletak pada lintas utama Sumatera yang menghubungkan lintas timur dan lintas tengah Sumatera melalui lintas ruas Jalan Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Parapat, Balige, dan Siborong-borong. Gereja Katolik masuk ke Tebing Tinggi. Agama Katolik masuk ke Tebing Tinggi sebelum masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Pada waktu itu, penganut agama Katolik adalah orang-orang Belanda yang bekerja di perkebunan, sedangkan orang-orang setempat belum beragama Katolik. Orang-orang Belanda itu kemudian mendirikan kapel kecil di Jalan Asrama nomor 13, sekarang ini Jalan Pahlawan nomor 13, persis di depan Polres, dan kapel tersebut diresmikan pada tanggal 2 Maret 1941. Selanjutnya perkembangan Paroki Santo Joseph Tebing Tinggi mulai 1 Juli 1951 sampai sekarang. Setelah Belanda mengangkat kaki dari Indonesia, situasi umum di Indonesia semakin kondusif. Pada saat itu, Tebing Tinggi mulai dimasuki oleh orang-orang pribumi yang beragama Katolik, dan mereka pada umumnya adalah pedagang.
Mereka datang dari Tapanuli Utara atau dari Samosir. Dan karena jumlah umat Katolik semakin bertambah, maka Kapel Tebing Tinggi diresmikan menjadi Paroki Santo Joseph Tebing Tinggi pada tanggal 1 Juli 1951 dan digembalakan pada waktu itu oleh Pastor Justus Whitman dan Pastor Elpidius Duin Hovan. Mereka adalah pastor-pastor Kapusin. Orang-orang yang datang ke Tebing Tinggi pada waktu itu, yaitu orang-orang perantau, kemudian menjemput keluarga dan anak-anak mereka lalu bersama-sama datang ke Tebing Tinggi. Dan lama-kelamaan mereka juga mencari lahan dan bertani, dengan istilah orang Bataknya manombang, dan itu di luar kota Tebing Tinggi. Mereka kemudian membentuk perkampungan yang kemudian menjadi cikal bakal stasi-stasi kita di Tebing Tinggi. Pada tahun 1983, Gereja Santo Yosef Tebing Tinggi direnovasi karena umat semakin membludak. Pada tahun 1985, dibangunlah gereja paroki yang baru dengan wisma yang baru, dan gereja serta wisma yang baru itu akhirnya rampung dan diberkati oleh Monsinyur Pius Datubara OFM Cup pada tanggal 21 Juni 1987. Selanjutnya catatan penting untuk kita, Kroasia. Pada tanggal 7 Oktober 2001, penggembalaan umat di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi diserahkan oleh Ordo Kapusin kepada Ordo Salib Suci. Para misionaris OSC pertama yang diutus ke Tebing Tinggi adalah konfrater kita Warhadi dan konfrater Balok. Dengan demikian, Paroki Tebing Tinggi yang dilayani selama 60 tahun oleh para saudara Dina Kapusin diserahkan kepada pelayanan para Kroasia. Para Kroasia kemudian berkarya dan segera membenahi kehidupannya sebagai seorang Kroasia dengan memekarkan karisma OSC dengan menempatkan komunitas sebagai kerasulan utama dan merembes ke karya pastoral. Hidup, doa dan karya bersama diresapi bersama-sama oleh anggota komunitas. Selain pelayanan sakramen di paroki dan stasi, para Kroasia juga terkenal di sini karena mulai merehab dan membangun gereja-gereja di stasi, dan upaya ini sampai sekarang disyukuri dan umat sangat berterima kasih. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi lonjakan penambahan jumlah umat Katolik di Paroki Tebing Tinggi. Data yang tercatat pada tanggal 31 Januari 2018, jumlah umat Katolik mencapai 11.690 jiwa dan terbagi dalam 2.790 keluarga di 55 stasi. Paroki Tebing Tinggi dengan jumlah 55 stasi dianggap memang terlalu besar, dan demi efektivitas pelayanan, maka pada tanggal 31 Januari 2018, 3 stasi diserahkan kepada Paroki Santo Stefanus Martir Pematang Raya. Sedangkan pada tanggal 9 Desember 2018, 8 stasi dari Rayon Pakam Raya diserahkan kepada kuasi Paroki Santo Petrus Cinta Damai, yaitu di Batubara. Dan akhirnya pada tanggal 1 September 2019, 18 stasi diserahkan kepada kuasi Paroki Santo Agustinus C. Rampa. Dengan demikian, maka para Kroasia melayani 25 stasi dan pusat paroki di Paroki Santo Joseph Tebing Tinggi hingga saat ini. Hal-hal yang berhubungan dengan jenis pastoral yang hendak kami lakukan di Paroki Tebing Tinggi, kami coba berjuang dan muncul di dalam sharing ini. Dan Gereja Katolik telah berada di Paroki Santo Joseph ini kami catat sudah memasuki usia ke-80 tahun. Usia 80 tahun untuk umat kita di sini masih terasa muda, dan umat masih terus berjuang untuk menghayati imannya. Para Kroasia yang hadir di paroki ini
berupaya untuk mendampingi, melayani, dan meneguhkan iman umat dengan berbagai kegiatan pastoral. Dan hal ini kami lakukan antara lain, yang pertama, kami coba memperkuat relasi kerja dengan DPP dan DPS di stasi-stasi melalui rapat, sermon, penyatuan program paroki, dan lain sebagainya, sehingga program ini menyeluruh sampai ke stasi-stasi. Yang kedua, menyusun jadwal pelayanan ibadat dan perayaan Ekaristi di paroki dan juga di stasi. Menerimakan sakramen-sakramen kepada umat, mendampingi dan melayani kebutuhan rohani kelompok-kelompok kategorial, lalu memberikan katekese kepada umat dan kelompok-kelompok binaan, pasutri dan lain sebagainya. Kami juga memperhatikan dan merehabilitasi gedung gereja, renovasi Gua Maria Paroki, kemudian gedung-gedung untuk pembinaan Asmika dan lain sebagainya. Kami juga menampung dan mendampingi beberapa anak yang berniat untuk menjadi calon imam, dan kami tempatkan di gedung pastoran yang lama. Tidak banyak, tetapi kami juga memperhatikan beberapa anak dari keluarga miskin untuk juga memberikan bantuan beasiswa supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikannya, paling tidak di tingkat SMA. Kami juga menyiapkan pelajaran bahasa Inggris dan matematika bagi sejumlah anak di stasi Bandar Bejambu yang kurang terperhatikan dan kurang terdidik. Dan akhirnya, walaupun tidak masuk dalam jenis pastoral tetapi patut untuk disampaikan, pada saat ini kami juga mempekerjakan dan terus berkomunikasi terhadap orang yang bekerja menjaga lahan sawit 20 rantai milik kita OSC di stasi Nagaraja yang dulu digagas oleh Konfrater Bobby OSC. Demikianlah kiprah OSC dari sudut sejarah singkat paroki dan juga jenis-jenis pastoralnya. Terima kasih. Baik para konfrater yang terkasih, para Bapak Ibu, semua keluarga-keluarga mitra Ordo Salib Suci, pada kesempatan ini kita sejenak berbincang-bincang bagaimana keadaan di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Sungguh sangat bagus. Di tempat ini ada begitu banyak kegembiraan, ya. Kita boleh bersuka cita dan berbahagia melayani di tempat ini. Ada banyak hal yang membuat kita bisa senang, mengalami sukacita. Kegembiraan adalah pertama-tama adalah berjumpa dengan keluarga-keluarga di sini, Bapak Ibu dan semua saudara-saudari, anak-anak, orang muda. Ya, sangat bahagia, sangat senang bisa berbagi pengalaman di sini, mengalami kehadiran Tuhan. Secara khusus bahwa sukacita yang kita alami di tempat ini bisa sungguh mampu membangun hidup bersama dalam komunitas Ordo Salib Suci. Itu dulu yang pertama. Sukacita dalam hidup bersama itu, kegembiraan bersama para konfrater, baik di Regio Medan, Regio Sumatera, sungguh berbahagia semuanya, ya. Dan sukacita yang sungguh-sungguh kita alami adalah ketika kita berjumpa dengan keluarga-keluarga di stasi dan di paroki, ya, bisa mengunjungi stasi-stasi yang terdiri dari 55 stasi dan 20 lingkungan kota, dan itu terbagi dalam 3 kabupaten 1 kota sebelum ada pemekaran. Dan setelah ada pemekaran, sekarang ini sudah tinggal 26 stasi dan memang sangat bagus, ya. Tetap sungguh mampu semakin berkembang, semakin sungguh kita mampu melayani dengan sangat baik. Sukacita lagi karena ada di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan
pendampingan kelompok kategorial, ya, baik itu kelompok misalnya, kelompok UMK, ya, juga begitu banyak ya kelompok-kelompok seperti ya anak-anak sekolah, ya, sekolah-sekolah di negeri, sekolah di swasta, dan juga kelompok-kelompok doa. Itu kesenangan kita di sini karena memang karakter orang-orang kita di sini sangat bagus, ya, karakternya sangat ramah, sangat menerima, sangat bergembira jadinya. Jadi kekeluargaan, persaudaraan itu sangat-sangat kuat di tempat ini. Itu berbagai kesenangan kita dan terutama berbagai ya bentuk-bentuk pelayanan. Ada yang disebut dengan sermon di sini. Sermon itu adalah berkumpul semua pengurus-pengurus gereja dan di sana berbincang-bincang, ada materi khusus sambil berdiskusi. Itu sangat membahagiakan. Lalu ketika kita mengunjungi stasi-stasi sangat menyenangkan juga karena selain medan pastoral, akses untuk bisa sampai di stasi itu membutuhkan suatu ya perjuangan, ya kekuatan, keteguhan, ya konsentrasi serta ya kehendak untuk bisa mau berjumpa di stasi-stasi. Itu Bapak dan Ibu, para konfrater semua, itu sudah dan memang tantangan yang memang kita hadapi adalah secara khusus itu kalau misalnya kita datang ke tempat ini, kita ya diajak untuk belajar, ya, menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri baik secara kultural, ya, baik dalam karakter psikologi manusia dan juga kebudayaan yang berkembang di sini. Ya, kita belajar bahasa, belajar tarian yang menarik, belajar bersama dengan ya, orang-orang sini. Sangat senang, sangat bahagia dan yang perlu kita belajar supaya memang ya di sini ada suatu penerimaan dari orang-orang yang semua keluarga di paroki sampai ini. Itu yang menjadi ya cara bagi kita untuk bisa bersama-sama mengalami kehadiran Tuhan. Hal yang paling sangat berkesan bahwa di sini memang sejak dari para pastor zaman dulu sampai saat ini, ya semua keluarga di sini sangat senang. Semua umat di paroki sampai Bukit Tinggi sungguh sangat senang, sangat bergembira bagaimana urusan suci berkarya di tempat ini, sehingga mengalami kehadiran Tuhan yang menggembalakan, yang menuntun dan mengarahkan, ya, dan sekaligus mampu menghadirkan ya keselamatan di tempat ini. Di tempat ini kita menimba begitu banyak makna kehidupan sehingga pada akhirnya ada begitu banyak karya yang boleh kita lakukan dan sampai saat ini kita bahagia bersama, kita sungguh-sungguh bergembira di tempat ini dan semoga juga para konfrater ya sedia boleh datang di tempat ini bermain bersama kita, datang ke stasi tahu boleh ya berbagi cerita dan boleh berkarya di tempat ini. Sungguh sangat menggembirakan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita mengalami kegembiraan di dalam para konfrater berkarya dan juga kepada Bapak Ibu semua keluarga-keluarga kita, mitra urusan suci, mohon doakan kami yang masih berkarya di tempat pastoral. Kami juga sangat mendoakan, ya, selalu mendoakan Bapak dan Ibu semoga tetap dalam keadaan sehat, bergembira dan
bersukacita selalu. Ya. Para pastor dan para mitra yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sedang menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Saya memang tidak begitu punya banyak pengalaman spesial di tempat ini, karena saya baru 2 minggu tinggal di tempat ini. Kendati begitu, saya rasa hidup komunitas di tempat ini merupakan satu aspek penting yang tak kalah kuatnya ketika saya mengalami hidup komunitas di Skolastika. Di sini kami saling bahu-membahu untuk membangun hidup komunitas satu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu saja pengalaman dari saya. Terima kasih.